with Miss Utari? Are you ready to learn something new with me? Ready? Alright, this is our topic for today. Oke, jadi sebelum kita mulai, mari kita simak dulu penjelasan video dari Miss Utari. Mari kita simak. Hello everyone, how are you? Welcome back to IPA class again with Miss Utari. Before we start, Miss Utari will be say Happy New Year for us. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perbedaan suhu dan kalor, tema 6, subtema 1. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran. Pertama, perbedaan antara suhu dan kalor. Kedua, mengetahui pengaruh kalor terhadap benda. Tiga, mengetahui dampak perpindahan kalor pada suatu benda. Masihkah kalian ingat apa itu sumber energi panas? Ya, salah satu contohnya yang ada di gambar ini, bisakah kalian menebak dari manakah sumber energi panas itu? Ya, dari api unggun. Kita masuk ke pembelajaran 1, yaitu sumber energi panas merupakan benda yang dapat menghasilkan energi panas. Salah satu contohnya adalah sumber energi panas terbesar di bumi, yaitu matahari. Benar. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor dapat diukur dengan alat yang disebut dengan kalorimeter. Manfaat kalor yang pertama, menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, menguapkan air sehingga terjadilah siklus air. Tentunya masih banyak sekali mungkin manfaat kalor yang pernah kalian manfaatkan di kehidupan kalian sehari-hari. Tidak harus bersumber dari matahari ya kids ya, bisa saja bersumber dari benda-benda yang lain. Perhatikanlah gambar berikut ini. Dari manakah sumber energi panas tersebut? Gambar A, gambar B, dan gambar C. Bisakah kalian menebaknya? Jika kalian sudah mengetahui jawabannya, kita akan diskusikan saat kelas nanti. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat diukur dengan termometer. Kemudian satuan ukuran untuk ukur suhu bisa menggunakan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Tetapi kita sering menggunakan Celsius. Jadi benda, jika mau mengukur derajat panas atau dinginnya, kita bisa menggunakan termometer. Kemudian pengaruh kalor terhadap benda. Kalor dapat membuat benda menjadi pertama, berubahnya suhu bisa naik atau turun. Berubah wujud, dapat menyusut dan memuai. Nah, jika benda menerima kalor atau panas, maka suhu benda akan naik. Tetapi jika benda melepaskan kalor atau panas, maka suhu benda akan turun. Adapun jenis perubahan wujud benda, yang pertama membeku, merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya, ya seperti ketika kalian ingin membuat es dari air, kemudian kalian bekukan, dia akan berubah menjadi padat. Kemudian mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya ketika kalian menggunakan mentega. Ketika kalian menggoreng mentega yang padat akan berubah menjadi cair. Kemudian menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Itu menguap ketika kalian memanaskan air. Kemudian mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya ketika kalian memiliki minuman dingin, di pinggir gelas itu akan terlihat ada embunnya. Kemudian yang kelima, menyublim merupakan perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus. Dan yang keenam, mengkristal atau mendeposisi merupakan perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya pada saat pembuatan garam. Berikut merupakan contoh perubahan wujud benda beserta dengan gambarnya. Nah, kemudian kalian bisa melihat, ketika kalian melihat ada tanda panah berwarna merah, itu artinya memerlukan kalor kids atau menerima kalor. Sedangkan yang berwarna abu-abu artinya melepaskan. Jadi ketika menyublim berarti memerlukan kalor karena ada perubahan wujud benda padat menjadi gas. Sedangkan kalau kita lihat dari benda cair, ketika dia menguap menjadi gas, dia memerlukan kalor juga atau perlu dipanaskan. Begitu juga benda padat ketika ingin menjadi benda cair, dia memerlukan kalor agar bisa berubah. Begitu sebaliknya, dari gas menjadi padat memerlukan atau melepaskan kalor, disebut dengan mengkristal. Dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun, yaitu melepaskan kalor juga. Sedangkan dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku, yaitu melepaskan kalor. Nah, itu dia tentang pembelajaran 1. Bagaimana kids? Apakah ada pertanyaan? Tidak? Jika tidak, Miss Utari akan cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran 5. Thank you.